Topik mana yang harus kita pilih tergantung suka kita di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, welcome back to our class Academic Writing, a writing we made for academic purposes. Well, di slide ini kita akan belajar tentang satu cara dari 3 cara yang kita pelajari secara detail pada pertemuan kali ini, yaitu kita beri nama dengan istilah clustering, mengklasterkan topik-topik yang akan kita bahas, yang akan kita gunakan dalam tujuan penulisan akademik kita, khususnya dalam esai, jurnal, dan skripsi. Oke, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam menuliskan esai, jurnal atau skripsi, bahkan tesis dan disertasi, kita tidak boleh mengambil topik yang besar bahasanya. Let's say kita mau bicara tentang education. As you know, seperti yang kalian lihat di sini sebagai contoh, kita mau bicara tentang education. Ternyata dalam pendidikan itu banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa melingkupi pendidikan, seperti kinds of education, jenis-jenis pendidikan, boleh juga polisinya, kebijakannya. Bisa juga nanti yang terkait di sana adalah object of learning, materi-materi yang dipelajari dalam pendidikan. Boleh juga kita membahas tentang kurikulum. So, saat pertama kali kita belajar tentang penulisan, yang kita pelajari bukan caranya menulis, tapi bagaimana sebuah topik yang besar kita sempitkan sehingga menjadi topik yang akan kita tulis dalam esai kita, dalam jurnal kita, atau dalam skripsi kita, bahkan tesis dan disertasi kita. Makanya di dalam skripsi atau tesis, atau jurnal, atau disertasi ada istilahnya limitation, batasan. Ini adalah sebuah cara kita untuk mengklasterkan atau mengelompokkan atau mengelist topik-topik sehingga akan menjadi topik yang bentuknya lebih kecil, yang cakup bahasanya lebih kecil. Misalkan kita temukan jenis-jenis pendidikan. Kalau di Indonesia kita punya istilahnya formal education, atau non-formal education, atau informal education. Ternyata kalau kita mau bicara tentang formal education, cakupannya juga lumayan luas. Di sini ada kindergarten, TK, ada elementary school, ada junior high school, ada senior high school, ada university. Bahkan di university seperti yang kalian tahu ada S1-nya, ada S2-nya, ada S3-nya. Juga banyak hal yang bisa kita pelajari di non-formal education. Ada English course misalkan, atau musik. Berarti musik yang dia pelajari dari pendidikan non-formalnya. Atau kita pintar bahasa Inggris tapi belajarnya di mana? Oh, let's say kamu belajar di sebuah kursusan di Kartasura, atau di Yogyakarta, atau di Kampung Inggris, Jawa Timur. Atau kamu bisa jadi ingin bicara tentang sesuatu yang kaitannya dengan informal. Let's say sesuatu yang kamu dapatkan atau sesuatu yang orang lain dapatkan dari pendidikan informal. Ada orang yang pintar bahasa Inggrisnya karena orang tua dan ibunya di rumah mengajak anak-anaknya belajar bahasa Inggris atau berbicara bahasa Inggris. Walaupun mereka di lingkungan Jawa, tapi kalau orang tua, ayah dan ibunya ngajaknya ngomong bahasa Inggris, maka anaknya bisa bahasa Inggris misalkan. Nah, atau ada orang yang pintar bahasa Inggris tapi karena mereka hidup dalam lingkungan pariwisata. Misalkan orang-orang di sekitar daerah pariwisata yang banyak didatangi oleh bule-bule asing, orang-orang asing. Tentunya mereka agak pintar atau bahkan lebih pintar dari kita dalam berbahasa Inggris karena setiap hari mereka nemui orang-orang yang seperti itu. Nah, ini adalah pendidikan informal, kemampuan sesuatu yang kita dapati bukan dari bangku kuliah, bukan dari pendidikan kursusan. Terus ada lagi kurikulum, ada formal kurikulum yang diperuntukkan untuk orang-orang
yang sekolah di formal dan kurikulum yang ada di lembaga-lembaga kursus. Ada lagi object of learning. Nah, kira-kira ketika kita melihat ini semua, is it possible for us to talk about education? I'd like to say no. Mungkin tidak sih kita belajar atau membuat esai kita, jurnal kita, atau skripsi kita tentang education? Nggak mungkin, karena cakupan ini terlalu luas gitu. Sehingga kerjaan kalian yang pertama sebelum menuliskan sesuatu, choosing and narrowing a topic, memilih kemudian sempitkan topiknya menjadi topik yang akan kamu bahas dalam esaimu atau jurnalmu atau disertasimu atau skripsimu. Nah, kira-kira begitu. So, let's say kamu mau bicara tentang topik yang kamu pilih, sudah ketahuan nih, bahasa Inggris gitu kan ya. Ternyata bahasa Inggris juga terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Nah, kamu boleh saja bicara tentang listening. Kira-kira yang bisa mempengaruhi kualitas listeningmu, kualitas mendengarmu apa saja? Pasti kamu support dengan fonetik dan phonology. Berarti kenapa kok bisa fonetik dan phonology itu support listeningmu? Karena di fonetik dan phonology kamu akan belajar untuk mengujarkan kata tertentu. Kamu akan sadar bagaimana native speaker mengucapkan kata-kata tertentu. Atau misalkan ternyata fonetik dan phonology juga bisa membantu speakingmu. Oke, boleh tidak sih bahwa ternyata speaking juga bisa dibantu oleh sosiolinguistik? Kemampuan kita akan teori-teori dialek dari native speaker tertentu akan membantu kita untuk memahami speaking atau listening lebih bagus. Bisa tidak sih kita belajar reading tapi yang disupport oleh kemampuan morfologi? Boleh, karena dalam misalkan morfologi, pembentukan kata itu kita misalkan pengen tahu arti kata management. Tapi sebelumnya kita sudah tahu kata manage, memanage, mengatur. Artinya kita nggak mesti cari kata management. Kalau kita ketemu di kampus kata management, yang nggak usah dicari lagi, kan manage sudah management. Manage berarti nanti ditambah akhiran man, berarti pengaturan misalkan. Atau bisa prefix, imbuhan, berarti remanage, read, return crime gitu ya, mengembalikan gitu. Kata itu adalah kembali gitu kan. Nah, kira-kira begini. Jadi kalau kita bisa morfologi, secara tidak langsung kemampuan reading kita juga bisa meningkat. Atau kita mau bicara sintaks, dalam tujuan adalah dan harapan bahwa kita bisa bagus dalam writingnya juga bisa. Kemampuan sintaks, kemampuan kita dalam what you might call it, grammar misalkan, intermediate grammar, basic grammar, advanced grammar, tentunya akan membantu kualitas kita dalam writing. So, topik mana yang harus kita pilih tergantung suka kita di mana. Yang jelas karena kalian berada di jurusan bahasa Inggris, kalian boleh bicara tentang English dalam perspektif apapun. Boleh fonetik dan phonology, atau kegemaranmu, let's say kamu suka history, berarti nanti bisa dibantu dari readingnya mungkin. Atau kamu sukanya tentang education, bisa jadi. Saya punya salah satu mahasiswa dulu, dia bandingkan satu kurikulum yang ada di sekolah formal di desanya, dia ambil siswa SMP sebagai objek dari risetnya. Dia bandingkan kurikulum yang ada di sekolah formal dan kurikulum yang ada di sekolah non formal, khususnya kampung Inggris. Jadi dia bandingkan non formal versus formal, non formal versus formal, tapi dalam kaitannya SD apa SMP gitu, dan kampung Inggris. Asik nggak? Asik. Ternyata menurutnya orang-orang yang datang ke sekolah formal itu akan lambat belajar bahasa Inggrisnya dibanding mereka yang datang ke kampung Inggris. Why? Why is it so? Kenapa kok demikian? Karena mereka yang datang ke kampung Inggris itu
penuh, hampir keseluruhannya sudah mengerti alasan kenapa mereka belajar bahasa Inggris. Nah, sementara orang-orang yang disekolahkan di sekolah formal, mereka punya kegemaran tertentu. Bisa jadi seseorang suka matematika, bisa jadi seseorang suka bahasa Inggris, bisa jadi seseorang suka seni budaya. Mereka dihadirkan, mereka dimasukkan dalam satu kelas, sehingga capaiannya beda-beda. Karena hobinya tidak sama, cara mengajar guru tidak sama, maka kadang-kadang cenderung seseorang tidak menyukai pelajaran tertentu. Bisa jadi akibatnya adalah seperti kayak English phobia. Mereka malas belajar bahasa Inggris karena kegemarannya bukan pada bahasa Inggris. So, ketika kita sudah memilih hal tertentu, maka ini akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Itu kira-kira kata dari mahasiswa saya dulu, yang membandingkan kurikulum di sekolah formal khususnya SD atau SMP gitu dengan non formal pada case study-nya kampung Inggris gitu ya. So, sekarang tentukan topikmu. Kalian mau bicara tentang bahasa Inggris apa? Apakah speaking kah? Atau listening? Atau reading? Atau writing? Jika listening misalkan, atau jika speaking ini dalam pendidikan formal atau non formal, pendidikan formal atau informal. Nah, kalian tentukan itu. Kemudian tingkatan usianya kira-kira usia SDK, usia SMPK, atau usia SMA, atau orang-orang umum, atau anak SD, atau anak-anak yang belum sekolah. Nah, so setelah ini kalian masuk ke lembaran yang ini. 5W 1H. Apa itu yang dimaksudkan 5W? What? W itu adalah what, where, who, where, dan when. Jadi what-nya what is your topic? Topic of your research. Silakan pilih topikmu. Kemudian field of the research, place of the research. Kamu nanti mau lakukan risetmu di mana? Bisa di SMPK, di Kartasura, di sebuah SMP yang ada di Kartasura, atau di sebuah sekolah yang ada di Kalimantan, atau Sulawesi, atau di Papua, atau di Jakarta, dan seterusnya. Itu namanya place atau field. Kemudian who, objek risetmu. Kamu boleh siswa SMP, boleh siswa SMA, boleh siswa TK, boleh siswa perguruan tinggi, mahasiswa perguruan tinggi. Kemudian kapan nih kamu akan lakukan risetnya? Karena ini adalah tujuan untuk tugasmu di academic writing, mata kuliah ini, kamu berarti buat bulan Mei atau April saja. Karena saat ini kita sedang berada di bulan April tahun 2021. Nah, selanjutnya kamu beri alasan kenapa kok kamu pilihnya topik ini. Kenapa kalau misalkan kamu pilih risetnya di Jakarta, kenapa harus di Jakarta? Kan banyak tempat di Indonesia, boleh di Surakarta dan seterusnya. Berikan alasannya. Kemudian kenapa kok kamu pilih anak SMP, kenapa nggak pilih anak SD aja, kenapa nggak pilih anak kuliah saja? Berikan alasannya. Kenapa kok kamu pilih Mei, ya, dan seterusnya. H, 1H, yaitu how, the way you do the research. Caramu melakukan riset itu gimana? Kamu menggunakan questionnaire atau interview, atau questionnaire dan interview. Berapa responden yang akan kamu gunakan dalam risetmu nanti? Kamu jelaskan dalam satu paragraf, gitu ya. At least dalam satu paragraf lah. And then submit minggu depan, sehingga nanti kita punya pandangan untuk tujuan selanjutnya. Oke, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan mudah. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grupmu, sehingga nanti proses pembelajaran academic writing ini bisa lebih bagus. Begitu ya. So, by the end of this class, I'd like to say thank you very much for your attention for this morning, and then assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.